Hai, balik lagi sama saya Yolim dari Yolim Betes Management. Saat ini saya bakal bahas untuk masalah mengenai plantar fasciitis. Mungkin kalian sering dengar biasa orang kalau di luaran suka sebut, aduh tumitnya suka sakit. Nanti kalian bisa Google tentang apa itu plantar fasciitis. Cuman lebih detailnya saya nggak bakal bahas di sini karena nanti jadi panjang dan lebar. Oke? Nah poinnya biasanya orang-orang yang punya masalah plantar fasciitis itu biasa punya sakit di daerah tumit, terutama di tumit. Dan kadang-kadang ngejalar ke telapak kaki. Nah, cuman biasanya lebih parah biasanya di pagi hari. Jadi saya punya beberapa klien yang udah ada umurnya di atas 50, mereka bisa mulai mengalami namanya plantar fasciitis ini. Bahkan ada yang lebih muda juga. But so far saya mau kasih tahu gimana tips and trick buat kalian bisa latihan di rumah, dan saya harap apa yang saya bagi di sini bisa berguna buat kalian. Oke? Kalian masih ingat waktu saya dulu challenge masalah jempol angkat, jempol kaki? Masih ingat ya? Nah, jadi satu cara untuk kalian bisa benerin atau mengurangi sakit yang kena plantar fasciitis ini, itu kalian harus kuatin daerah ankle dan daerah telapak kaki semuanya. Jadi, PR yang pertama adalah challenge yang kemarin saya ajarin. Gerakannya adalah gimana caranya kalian angkat jempol kakinya satu, tanpa kalian bawa naik gini, kamu naik gitu, bukan, tapi bener-bener 4 jari sisanya diem dan jempol kaki aja naik, dan sebaliknya juga. Oke, ini diem, ini naik, angkat. Ini kalian bisa latihan. Kalau misalnya nggak bisa gimana, gampang, kalian bantu. Jadi kalau kalian lihat posisinya waktu kalian angkat gini, kalian lihat ini plantar fascia di sini itu ikut kena stretch dan mobilisasi. Jadi kalian bisa bantu pakai tangannya dan angkat. Lakuin berapa banyak. Ini bisa banyak banget, bisa 20 kali, mungkin kalian bisa bikin 2 set atau 3 set, dan yang sisanya ini juga kalian bisa pegang 4 jari ini untuk bantu angkat. Ini tetap akan ngaruh juga ke tapak kakinya, oke? Nah, dan kalau kalian lihat dari depan seperti ini, jadi kalau misalnya ini diem, fix, ini angkat, gitu, oke? Sekarang waktu kalian dekatnya itu, kalian juga butuh mobilisasi di ankle. Jadi misalnya, kalian tuh bisa buka kakinya seperti ini, sering-sering. Dan udah gitu, ada satu yang kalian mungkin, dan beberapa orang mungkin nggak setuju, itu jalan telanjang kaki, nggak pakai sepatu maksudnya, nggak pakai sendal, jalan aja misalnya di rumah, atau surface-nya lebih keras, karena itu bakal nguatin bagian telapak kaki kalian. Oke? Nah, dan sekarang saya juga bakal kuatin ankle. Jadi ankle-nya itu kalian gampang, kalian duduk, seperti ini, bisa pegang. Nah, terus kaki kalian, dari sini bawah kakinya itu point, kayak balerina ya, point gitu. Terus yang pertama, jarinya toes-nya gini, nunjuk, jadi nunjuk ke depan, dan seperti ini kalian bikin circle. Oke? Circle sebanyak mungkin, saya anggap kita ngomong 20 ya, ini sebenarnya bisa 5 menitan, sebenarnya bisa lah, maksudnya kalian, karena kalian butuh mobilisasinya cukup banyak, jadi kalau bisa try untuk 5 menit. Oke? Nah udah gitu, setelah kalian muter ini 5 menit, dan putar balik juga 5 menit. Oke? Ini mungkin bakal banyak dari kalian yang mungkin, aduh kok kram kakinya. Oke, kalau kram tinggal digoyang-goyang aja nanti hilang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sama kaki masih poin, cuma jarinya diangkat seperti ini, jari diangkat gitu. Nah kalian bikin circle juga sama gitu, circle-nya sebulat mungkin. Kalau kaki lurus bakal lebih susah, kalau kalian susah boleh takuti kakinya dan bantu putar. Ini bakal lebih membantu untuk lebih gampang circle-nya. Oke, buka circle-nya itu sebisa kalian muter telapak kakinya, ankle kakinya maaf maksudnya. Nah jadi waktu kalian muter seperti ini, kalian bawa dia range of motion, jadi daya jangkau dia untuk muter semaksimalnya. Ini penting banget buat kalian belajar untuk mobilisasi di bagian ankle ini. Nah, yang selanjutnya, selain kalian harus mobilisasi dari ankle, kalian harus kuatin ankle-nya juga. Gerakannya saya kasih yang paling simple. Caranya itu posisinya bisa kalian berdiri samping seperti ini. Jadi kalian bawa jinjit kakinya, oke? Setelah ini, itu kalian angkat sebelah up and turunin satu gitu, 2 and turun. Kalau bisa balance bagus, kalau nggak bisa gimana cara pegangan sesuatu tapi soft mungkin, jadi jangan terlalu pegang keras tapi bener-bener beratnya ada di ankle sama di betisnya. Jadi kalian angkat seperti ini, maaf tadi naik dulu terus naik and turunin, jadi naik jinjit dulu dibantuin. Nah setelah ini naik angkat and turunin lagi seperti itu. Jadi bisa lakuin itu sekitar 20 kali, bikin 2 set sampai 3 set. Kalau dari sisi sebelahnya sama juga ya, nggak beda jauh. Saya review dikit aja. Jinjit, oke, toes-nya angkat, and turunin pelan. Oke, jinjit, toes-nya angkat, and turunin lagi.
sama prinsipnya. Nah, kalau kalian udah ngeliat ini cukup banget, nah kalian bisa pakai challenging. Jadi bisa pakai terserah apa. Saya contoh misalnya saya pakai buku ya. Saya pakai buku. Jadi kalau kalian ada tangga di rumah, boleh juga, nggak masalah. Jadi kalian bisa naik seperti ini. Dan kalian bawa pertama buat pemanasan, dua-duanya juga boleh. Jadi kalian angkat kakinya and tekan bawah. 2 and tekan bawah. Ini bisa sampai burning kakinya. Jadi kalian nggak usah hitung berapa kali. Setel aja 2 menit misalnya atau 3 menit. Kalian naik and press down. Seperti ini. Kalau di rumah ada tangga, itu juga bisa dicobain, oke? Dan udah gitu, kalian juga bisa rubah posisi kakinya. Jadi bisa jadi bikin medial ke dalam seperti ini. Jadi kaki muter ke dalam ya, medial itu seperti ini, oke? Jadi medial, kalian juga bisa bikin medial tuh jinjit. 1, dan tekan lagi. 2, tekan lagi. Gitu. Atau kakinya bikin external rotation. Gini, small V. Atau biasa orang bilang standing pilates. Nah, gini. Small V. Dari sini bawa jinjit up, and tekan. Up, and tekan. Itu tuh, oke? Saya kasih versi samping biar kalian lihat lebih jelas. Nah, setelah itu balik ke gerakan yang tadi. Jadi, gerakannya sama kayak tadi. Nah, sini kalian bawa jinjit kakinya. Dari sini bawa toesnya up, and turunin pelan. 1. Gitu. Nanti jinjit, toes up, and turunin. Sama juga. Oke, nah dari sini nanti sama juga posisi sebelahnya lakuin yang sama, saya kasih contohin lah ya. Nah udah gitu kalian udah lakuin ini, strengthen-nya kalian harus bisa kontrol gerakan. Kontrol gerakannya simpel banget. Jadi kita contoh misalnya saya kasih 2 titik ya, satu di sebelah sini, satu misalnya sebelah sini ya. Jadi kalian dari sini berdiri atau mungkin saya di tengah-tengah sini ya biar enak. Di sini sama si sebelah sini. Jadi kalian bisa angkat kakinya. Dari sini kalian bisa jumping 1. Itu and 2. Jadi belajar untuk bisa kontrol waktu lagi dari sini kalian mendarat itu fine, jangan sampai enggak, jadi fine balance-nya, oke? Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Dari sini dan angkat 1, nanti 1 gitu, oke? 2. Nanti kalau udah bisa misalnya, aduh gampang banget caranya, gampang, kalian bikin challenge, bikin 2 kali loncat. Maksudnya gini, lihat dari sini saya angkat 1 tuh, dan lagi 2 lagi. Jadi jangan sampai untuk kalian loncat terus jatuh. Nah itu jangan. Try to control. Oke? Cobain lakuin ini dan kurang lebih beberapa waktu kalian bakal lakuin dan hasilnya kalian bakal rasain, bakal bantu banget untuk kalian yang punya masalah plantar fasciitis. Oke? Coba dan nanti kasih tahu saya gimana hasilnya. Oke? Bye bye.